Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz selalu berdoa dimanapun anak-anakku berada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran pecahan. Operasi hitung campuran pecahan. Operasi hitung campuran pecahan adalah pengerjaan operasi hitung bilangan pecahan yang melibatkan lebih dari satu operasi hitung, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Seperti halnya pada bilangan cacah, pengerjaan operasi hitung campuran bilangan pecahan juga harus memperhatikan urutan pengerjaan. Nah, ingat anak-anak, operasi hitung campuran pecahan ini memiliki rumus yang sama dengan operasi hitung bilangan cacah, yaitu tarung kiri kabataku, yaitu kerjakan yang terlebih dahulu yang ada tanda kurung, kemudian dari kiri. Tetapi ingat, jika ada perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, jika operasi dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari kiri. Yang keempat, jika operasi dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri. Contoh yang pertama, 3/4 ditambah 25% dikali 0,4 dibagi 2 1/2 dikurang 0,3. Nah, ini terdapat lebih dari satu operasi hitung, yaitu ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, langkah pengerjaannya yang pertama, ubahlah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sama, bisa pecahan biasa atau desimal. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung pembagian. Yang keempat, kerjakan operasi hitung penjumlahan. Yang kelima, kerjakan operasi hitung pengurangan. Yang keenam, sederhanakan hasilnya. Nah, contoh yang pertama ini kita jadikan pecahan biasa semua. 3/4 sudah menjadi pecahan biasa. 25% ini jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. 0,4 ini dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi kalau ada satu angka di belakang koma jadi 4/10, kemudian dibagi. Nah, ini ada pecahan campuran, yaitu dirubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2 hasilnya 4, ditambah 1 hasilnya 5/2. 0,3 ini adalah pecahan desimal, jika dirubah menjadi pecahan biasa, jika ada satu angka di belakang koma jadi 3/10. Jadi 3/4 ditambah 25/100 dikali 4/10 dibagi 5/2 dikurang 3/10. Nah, sebelum kita kalikan, nah ini kita rubah menjadi sesederhana mungkin ya. 25/100 ini bentuk sederhananya adalah 1/4. 4/10 ini bentuk sederhananya adalah 2/5. Jadi 3/4 ditambah 1/4 dikali 2/5 dibagi 5/2 dikurang 3/10. Nah, operasi hitung yang pertama kita kerjakan adalah operasi hitung perkalian. Jadi 1/4 dikali 2/5. Kita tinggal kalikan saja. Jadi 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Jadi 1/4 dikali 2/5 hasilnya adalah 2/20. Nah, 2/20 ini kita sederhanakan, yaitu menjadi 1/10. Jadi sehingga 3/4 ditambah 1/10 dibagi 5/2 dikurang 3/10. Nah, operasi hitung yang
kedua kita kerjakan adalah operasi hitung pembagian. Jadi 1/10 dibagi 5/2. Nah, ini pembagian pecahan biasa ini bisa kita rubah menjadi perkalian dengan cara membalik antara pembilang dan penyebut. Jadi 1/10 dikali 2/5. Awalnya adalah 5/2. Kita kalikan langsung saja. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. 10 dikali 5 hasilnya adalah 50. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi 2/50 bentuk sederhananya adalah 1/25 karena sama-sama dibagi dengan bilangan 2. Jadi 3/4 ditambah 1/25 dikurang 3/10. Nah, operasi hitung yang ketiga kita kerjakan adalah penjumlahan. Jadi 3/4 ditambah 1/25. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, penyebut antara 4 dan 25 yaitu 100. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. 25 dikali 3 hasilnya adalah 75. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Jadi 75/100 ditambah 4/100 hasilnya adalah 79/100, baru dikurangkan dengan 3/10. Jadi 79/100 dikurang 3/10 kita juga samakan dengan penyebutnya, yaitu 100. 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. 1 dikali 79 hasilnya adalah 79. 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. 10 dikali 3 hasilnya 30. Jadi 79/100 dikurang 30/100 hasilnya adalah 49/100. Jadi hasil 3/4 ditambah 25% dikali 0,4 dibagi 21/2 dikurang 0,3 hasilnya adalah 49/100. Contoh yang kedua, 85% ditambah 1 2/5 dikurang 0,8 dibagi 2/5 dikali 1/2. Nah, ini ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2 kita rubah menjadi pecahan desimal semuanya. Itu langkah pertamanya adalah ubahlah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sama, yaitu pecahan desimal. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung pembagian. Yang keempat, kerjakan operasi hitung penjumlahan. Yang kelima, kerjakan operasi hitung pengurangan. Yang keenam, sederhanakan hasilnya. Nah, contoh yang nomor 2 ini kita rubah menjadi pecahan desimal. 85% dirubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,85. Nah, ini ada pecahan campuran, yaitu kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya yaitu 5 dikali 1 hasilnya 5 ditambah 2 hasilnya 7/5. Kemudian 0,8 ini sudah menjadi pecahan desimal. Yang selanjutnya adalah yang kita rubah adalah 7/5, 2/5, 1/2 menjadi pecahan desimal. Caranya dengan cara pembagian bersusun. 7 dibagi 5, perkalian 5 yang mendekati 7 adalah 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 5 tidak bisa, kita tambahkan 0, kemudian di atasnya kita kasih tanda koma. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Jadi 7/5 ini pecahan desimalnya adalah 1,4. Kemudian yang kedua kita rubah yaitu 2/5 dengan pembagian bersusun lagi.
2 dibagi 5 tidak bisa, kita tuliskan 0. 0 dikali 5 hasilnya 0, 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Kemudian 2 dibagi 5 tidak bisa, kita tambahkan koma dan kita kasih koma ya di sini anak-anak. Jadi 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Jadi 2/5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Selanjutnya adalah 1/2. 1/2 ini juga dijadikan pecahan desimal. Caranya dengan pembagian bersusun. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tambahkan 0. Kemudian kita kasih tanda koma. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi 1/2 ini sama dengan 0,5 pecahan desimalnya. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu pembagian, yaitu 0,8 dibagi 0,4. Untuk mempermudah pembagian, kita harus hilangkan koma terlebih dahulu. Kalau satu angka di belakang koma, jadi kita kali dengan 10 untuk menghilangkan nolnya. Jadi 0,8 ini juga dikali 10, 0,4 juga dikali 10. Nah, caranya seperti ini. 0,85 ditambah 1,4 dikurang, buka kurung, 0,8 kali 10 tutup kurung dibagi 0,4 dikali 10 tutup kurung dikali 0,5, sehingga hasilnya adalah 0,85 ditambah 1,4 dikurang 8 dibagi 4 dikali 0,5. Nah, 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, sehingga jadi 0,85 ditambah 1,4 dikurang 2 dikali 0,5. Nah, operasi hitung yang kedua kita kerjakan adalah perkalian. 2 dikali 0,5, caranya dengan perkalian bersusun. 2 dikali 5 hasilnya adalah 0, 2 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Jadi 1,0 atau bisa ditulis dengan 1. Jadi 0,85 ditambah 1,4 dikurang 1. Nah, operasi hitung yang ketiga kita kerjakan adalah penjumlahan, yaitu 0,85 ditambah 1,4 terlebih dahulu, kemudian baru dikurangkan 1. Nah, 0,85 ditambah 1,4, 5 tambah 0 hasilnya 5, 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Tulis 2, simpan 1, 1 tambah 0, 1 ditambah 1 hasilnya 2, jadi 2,25. Kemudian baru dikurangkan dengan 1. 2,25 dikurangkan 1 yaitu 5 dikurangi 0, 0, 2 dikurangi 0, 2, 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi 2,25 dikurangi 1 hasilnya 1,25. Jadi 85% ditambah 1, 2/5 dikurang 0,8 dibagi 2/5 dikali 1/2 hasilnya adalah 1,25. Contoh ketiga, 1/3 dikali 50% dibagi 0,2 ditambah 0,6 dikurang 1/4. Ini langkah pengerjaannya yaitu ubahlah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sama, bisa pecahan biasa atau desimal. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung pembagian. Yang keempat, kerjakan operasi hitung penjumlahan. Yang kelima, kerjakan operasi hitung pengurangan. Yang keenam adalah sederhanakan hasilnya. Nah, ini ada operasi hitung penjumlahan, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ini juga ada pecahan campuran, persen, desimal, dan pecahan biasa. Nah, kita contoh nomor 3 kita rubah menjadi pecahan biasa semuanya. Jadi
1/3 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3 dikali 1 hasilnya 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4/3. 50% kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 50/100. 0,2 kita rubah menjadi pecahan biasa, 1 angka di belakang koma, yaitu 2/10. 0,6 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/10. 1/4 sudah menjadi pecahan biasa. Nah, sebelum kita melakukan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, nah ini 50/100 ini kita sederhanakan menjadi 1/5. 2/10 ini juga kita sederhanakan menjadi 1/5. 6/10 ini kita sederhanakan menjadi 3/5. Kemudian dikurang 1/4. Jadi langkah yang pertama kita harus kerjakan yaitu operasi hitung perkalian. Jadi 4/3 dikali 1/5. Kita langsung kalikan saja. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Kemudian kita bagi dengan 1/5 ditambah 2 ditambah 3/5 dikurang 1/4. Nah, 4/15 dibagi 1/5. Nah, operasi hitung yang kita kerjakan yaitu pembagian. Di 4/15 dibagi 1/5 ini bisa dirubah menjadi perkalian dengan syarat ada yang dibalik, yaitu pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Yang 1/5 dirubah menjadi 5/1. Jadi 4/15 dikali 5/1 hasilnya adalah 20/15. Nah, kita sederhanakan menjadi 4/3, sama-sama dibagi bilangan 5. Jadi 4/3 ditambah 3/5 dikurang 1/4. Nah, kita langkah yang ketiga yaitu operasi hitung penjumlahan, yaitu 4/3 ditambah 3/5. Nah, untuk penjumlahan kita harus samakan penyebutnya menjadi 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5, dikali 4 hasilnya adalah 20/15. Kemudian 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3 dikali 3 hasilnya adalah 9/15. Jadi 20/15 ditambah 9/15 hasilnya adalah 29/15. Kemudian baru kita kurangkan dengan 1/4. Nah, langkah terakhir atau langkah keempat yaitu operasi hitung yang kita kerjakan adalah pengurangan. Jadi 29/15 dikurang 1/4. Ini disamakan penyebutnya yaitu 60. 60 dibagi 15 hasilnya 4. 4 dikali 29 hasilnya adalah 116. 60 dibagi 4 hasilnya adalah 15. 15 dikali 1 hasilnya adalah 15. Jadi 116/60 dikurang 15/60 hasilnya adalah 101/60. Jadi 1/3 dikali 50% dibagi 0,2 ditambah 0,6 dikurang 1/4 hasilnya adalah 101/60. Contoh yang keempat, 21/4 dikali 0,3 ditambah 75% dikurang 2 dibagi 4/2. Nah, langkah pengerjaannya yaitu ubahlah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sama. Ini contoh yang keempat ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Kerjakan operasi hitung pembagian. Yang selanjutnya, kerjakan operasi hitung penjumlahan.
Yang selanjutnya kerjakan operasi hitung pengurangan, dan yang terakhir adalah sederhanakan hasilnya. Nah, ini ada pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan pecahan biasa. Kita rubah menjadi desimal. 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9/4. Dikali 0,3 ditambah 0,75 dikurangi 2. 4/2 ini sama dengan 2. Sama dengan ini dirubah menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian bersusun seperti ini ya anak-anak. 9/4 ini pecahan desimalnya sama dengan 2,25. Kemudian dikali 0,3 ditambah 0,75 dikurangi 2 dibagi 2. Nah, langkah yang pertama kita kerjakan yaitu 2,25 dikali 0,3. Artinya operasi itu yang pertama kita kerjakan adalah perkalian. Jadi 2,25 dikali 0,3. Nah, dengan cara perkalian bersusun, 3 dikali 5 hasilnya 15, 3 dikali 2 hasilnya 6 ditambah 1 7, 3 dikali 2 hasilnya 6, 0 dikali 5 0, 0 dikali 2 0, 0 dikali 2 0. Kita jumlahkan. 5 ditambah 0 5, 7 tambah 0 7, 6 ditambah 0 6, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ingat tadi yang pertama ada 2 angka di belakang koma dan ada 1 angka di belakang koma. Jadi 2 ditambah 1 untuk penentuan komanya, jadi 3 angka di belakang koma. Jadi 0,675. 0,675 ini hasilnya 0,675. Dan operasi hitung yang kedua kita kerjakan adalah pembagian. Nah, tadi 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian 0,675 ditambah 0,75 dikurang 1. Nah, operasi hitung yang ketiga kita kerjakan adalah operasi hitung penjumlahan. Jadi 0,675 ditambah 0,75 hasilnya adalah 1,425, baru dikurangkan dengan 1. Jadi 1,425 dikurangi 1 hasilnya adalah 0,425. Yang kelima, 0,25 dikali 2/5 ditambah buka kurung 0,8 dibagi 1/2 tutup kurung dikurang 1/5. Nah, ini terdapat 4 operasi hitung, yaitu perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Ada desimal, pecahan biasa, desimal, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Nah, langkah pengerjaannya yaitu ubahlah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sama. Yang kedua, kerjakan terlebih dahulu yang ada tanda kurung. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung perkalian. Yang keempat, kerjakan operasi hitung penjumlahan. Yang kelima, kerjakan operasi hitung pengurangan dan sederhanakan hasilnya. Nah, 0,25 ini kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100 karena 2 angka di belakang koma. Kemudian dikali 2/5 ditambah 0,8 dijadikan pecahan biasa menjadi 8/10 dibagi 1/2 tutup kurung dikurang. Ini ada pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5 dikali 1 hasilnya 5 ditambah 1 hasilnya 6/5 sama dengan 6/5. Nah, 25/100 bentuk sederhananya adalah 1/4. 8/10 bentuk sederhananya adalah 4/5. Jadi 1/4 dikali 2/5 ditambah buka kurung 4/5 dibagi 1/2 tutup kurung dikurang 6/5. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu mengerjakan yang ada tanda kurung. Jadi 4/5 dibagi 1/2. Ini bisa berubah menjadi perkalian dengan cara membalik pembilang dan penyebut 1/2 ini dirubah menjadi 2/1. Jadi 4/5 dikali 2/1 hasilnya adalah 4 dikali 2 hasilnya 8, 5 dikali 1 hasilnya 5. Jadi 4/5 dikali 2/1 hasilnya 8/5.
Jadi 1/4 dikali 2/5 ditambah 8/5 dikurang 6/5. Langkah yang kedua kita kerjakan adalah perkalian. Jadi 1/4 dikali 2/5. Kita langsung kalikan saja. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, 2/20 kita sederhanakan menjadi 1/10, sama-sama dibagi dengan bilangan 2 ya, sehingga menjadi 1/10. 1/10 ditambah 8/5 dikurang 6/5. Nah, kita langkah yang ketiga kita kerjakan adalah penjumlahan, yaitu 1/10 ditambah 8/5. Untuk penjumlahan pecahan biasa kita harus samakan penyebutnya, yaitu penyebut 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1, 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, 2 dikali 8 hasilnya 16. Sehingga jadi 1/10 ditambah 16/10 hasilnya adalah 17/10, baru dikurangkan dengan 6/5. 17/10 dikurang 6/5, ini juga harus disamakan penyebutnya, yaitu penyebut 10. 10 bagi 10, 1 dikali 17 adalah 17/10. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Sehingga 17/10 dikurang 12/10 hasilnya adalah 5/10. Nah, 5/10 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan bilangan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi 5/10 sama dengan 1/2. Sehingga 0,25 dikali 2/5 ditambah 0 ditambah buka kurung 0,8 dibagi 1/2 tutup kurung dikurang 1, 1/5 hasilnya adalah 1/2. Contoh yang ke-6, 0,8 dibagi 2/5 ditambah buka kurung 4/5 dikurang 50%. Tutup kurung dikali 1, 1/5. Ini ada pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, dan persen. Nah, ini ada operasi hitung pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, langkah pengerjaannya yaitu ubahlah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sama. Bisa pecahan biasa atau desimal. Yang kedua, kerjakan terlebih dahulu yang ada tanda kurung. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung pembagian. Yang keempat, kerjakan operasi hitung perkalian. Yang kelima, kerjakan operasi hitung penjumlahan. Dan yang terakhir, sederhanakan hasilnya. Nah, contoh yang ke-6 ini kita rubah ke dalam bentuk desimal. 0,8 sudah menjadi desimal. 2/5 kita rubah menjadi desimal. Caranya yaitu dengan pembagian bersusun. 2 dibagi 5 tidak bisa, kita tuliskan 0. 0 dikali 5 hasilnya 0. 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 5 tidak bisa, kita tambahkan 0 sehingga menjadi 20. Dan di atas kita tambahkan koma. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Jadi 2/5 bentuk desimalnya adalah 0,4. Kemudian 4/5 kita rubah menjadi desimal. Caranya yaitu 4 dibagi 5 tidak bisa, kita tuliskan 0. 0 dikali 5 0. 4 dikurangi 0 hasilnya 4. 4 dibagi 5 tidak bisa, kita tambahkan 0 menjadi 40. Kita jangan lupa di atasnya dikasih tanda koma. 40 dibagi 5 hasilnya 8. 8 kali 5 hasilnya 40. Jadi 4/5 itu bentuk desimalnya adalah 0,8. Kalau 50% yaitu 50/100 atau dengan bisa ditulis dengan 0,5. Sedangkan yang ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6/5. Kemudian 6/5 kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya yaitu 6 dibagi 5 perkalian 5 yang mendekati 6 adalah 1. 1 dikali 5, 5. 6 dikurangi 5 hasilnya 1.
1 dibagi 5 tidak bisa, kita tambahkan 0 dan di atas kita kasih tanda koma. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Jadi 1/5 bentuk pecahan desimalnya adalah 1,2. Sehingga 0,8 dibagi 0,4 ditambah buka kurung 0,8 dikurang 0,5 tutup kurung dikali 1,2. Nah, langkah pengerjaan yang pertama kita kerjakan adalah yang ada tanda kurung. Jadi 0,8 dikurang 0,5. 0,8 dikurang 0,5 hasilnya adalah 0,3. Sehingga 0,8 dibagi 0,4 ditambah 0,3 dikali 1,2. Nah, langkah yang kedua kita kerjakan atau operasi hitung kedua yang kita kerjakan adalah pembagian. Jadi 0,8 dibagi 0,4. Untuk mempermudahkan yaitu dengan cara menghilangkan koma, yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan 10. Jadi 0,8 dikali 10 dibagi 0,4 dikali 10. Nah, ini kalau sudah dikalikan menjadi 8 dibagi 4 ditambah 0,3 dikali 1,2. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Sehingga 2 ditambah 0,3 dikali 1,2. Nah, operasi hitung yang ketiga kita kerjakan adalah perkalian, yaitu 0,3 dikali 1,2. Caranya seperti ini dengan perkalian bersusun. 0,3 dikali 1,2. 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. 1 dikali 3 hasilnya 3. 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi 0, 3, 6. Untuk pemberian tanda koma ingat, ini 0,3 berarti satu angka di belakang koma, 1,2 berarti satu angka di belakang koma. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Untuk pemberian tanda koma berarti 2 angka di belakang koma. Jadi 0,36. Sehingga 2 ditambah 0,36, 2 ditambah 0,36, 0 ditambah 6 hasilnya 0, 0 ditambah 3 hasilnya 3, 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Sehingga 2 ditambah 0,36 hasilnya adalah 2,36. Jadi 0,8 dibagi 2/5 ditambah buka kurung 4/5 dikurang 50%. Tutup kurung dikali 1/5 hasilnya adalah 2,36. Cukup mudah ya anak-anak. Ustadz cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.